Ini tampilan Adobe Bridge, Mas. Nah, ini juga salah satu manajemen data untuk teman-teman yang pengen pengen lintas Shutterstock lah, lintas Microsoft lainnya. Karena kalau kita hitung-hitung waktu, kita upload di Shutterstock, terus kita upload lagi di Microsoft lainnya, kita ngetik deskripsi sama ngetik keyword satu-satu lagi, itu akan memakan waktu yang sangat cukup lama. Makanya di sini saya saranin pakai Adobe Bridge. Ada lagi pihak ketiga juga yang istilahnya ngisi keyword sama ngisi Microsoft, aku lupa namanya. Tapi yang sering digunakan ya Adobe Bridge ini. Misalkan kita misalnya ini kita masuk di edit. Oh, sorry. Jadi itu tuh bisa kayak gini mas semuanya. Kalau misalkan kita mau pakai Adobe itu kita bisa Ctrl A atau kita pilih aja yang sesuai sama sama temanya akan ya per tema gitu lah. Misalkan ini yang minum, pakai minum. Kita bisa kontrol sama pencet. Terus kita masuk di metadata sini. Nah, terus kita bisa masukin di sini deskripsi apa, keyword apa, sama title apa. Nah, title sama deskripsi itu boleh sama, tidak boleh di copy paste gitu kan. Tapi secara definisi sih deskripsi lebih detail gitu. Tapi ada beberapa Microsoft lain yang memakai kalau di Shutterstock itu memakai di deskripsi. Kalau di Adobe Stock itu dia memakai di title. Jadi kalau aku emang aku samain semua. Kalau ini ya sudah. Coba mana ya. Coba kita yang udah nah jadinya kayak gini mas semuanya. Deskripsinya di sini, terus title-nya di sini. Ini sama deskripsi sama title, terus habis itu keywordnya yang dari Shutterstock. Aku kemarin gitu karena kan aku dari awal kan nggak ada niatan untuk kayak gini, jadi yang file-file awal itu aku copy paste lagi dari Shutterstock. Kayak gitu. Jadi misalkan ini dua foto yang berbeda ya, empat foto itu dua-dua yang berbeda ya, kayak kita blok aja dua, terus habis itu kita bikin, terus habis itu kita dua, terus kita bikin. Nah, terus habis itu kita kalau kita drop ke Microsoft lain itu akan otomatis dia akan nge-detect. Jadi kita tinggal submit. Jadi sekali masuk kita ngedrop, upload, udah kita tinggal submit aja. Kayak gitu mas. Sangat efisien. Tapi kalau video kita bisa masukin kayak gini, tapi di Shutterstock belum support. Kalau video. Jadi teman-teman kalau misalkan punya banyak foto dan ingin, kalau saranku sih memang dari awal udah kayak gini, udah pakai Adobe Bridge biar teman-teman dari awal nggak pusing dan nggak capek untuk menulis deskripsi sama keyword lagi. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Fahri, Mas Arif, Mas Ahdan, Mas Joko, monggo. Berarti kalau buat itu bisa di Microsoft lain maksimal lebih Shutterstock. Gimana Mas Ahdan? Kurang jelas? Coba ulangi lagi. Kalau nggak chat aja. Apa sih? Kayak gini. Enak Adobe Bridge.
Jadi kalau apa namanya ada satu microstock lain itu yang namanya EIM itu, dia kalau misal nggak apa namanya kita copy paste dari Shutterstock ke EIM langsung itu nggak bisa. Jadi satu kalimat gitu. Tapi kalau dari sini kita masukin dari sini dulu, kita drop ke EIM, bisa kedetek. Kayak gitu. Adobe ya kayak gitu doang sih tampilannya. Gimana Mas Aldan? Ada pertanyaan tadi kayaknya ada pertanyaan. Bagus, sudah ditanya tuh di chat. Ini bagian chat. Oh ya, chat ini. Tadi ada tulisan chat kok, Mas. Oh ya. Mas, aku ngeklik chat, ini mana tulisannya chatnya? Aku stop screen dulu, stop share. Oh ya, yang video itu yang nggak bisa cuma di Shutterstock, teman-teman lain juga. Cuma di Shutterstock, Mas. Microsoft lain kedetek. Di Shutterstock doang yang nggak kedetek. Unik ya dia. Kayak gitu, Mas. Dan lalu kita share screen lagi. Terus berarti fungsi Adobe Bridge apa itu tadi? Iya, Adobe Bridge tulisannya Mas, Bu, wacane Bu biar arti aku. Itu fungsinya untuk manajemen data sama sekaligus ngasih informasi foto ya, mulai title, deskripsi, bahkan keyword. Iya, deskripsi, title sama keyword. Cuman yo apa sih, aku kan masih belajar nih Gus. Selama ini aku lihat masukin keyword ini kan agak kesusahan. Kalau terus salah satunya adalah judul juga nih. Nah, akhirnya aku beberapa kali nggak ke-approve. Terus sekarang metodenya adalah mencari foto yang mirip dan ku copy paste judulnya. Iya, sama. Saya juga gitu, Mas. Copy paste judul milik orang yang sudah ke-approve, terus tinggal keyword itu aku cari yang sesuai dengan mirip-mirip karo fotone. Nah, kalau metodenya pakai lewat Adobe Bridge ini, aku nanti mungkin agak kesulitan kali ya. Tapi ini atau tetap kembali buka browser, terus balik ke sini, disimpan-simpan dulu semua, atau bagaimana? Kalau Adobe Bridge itu cuma naruh doang, Mas. Jadi kita tetap cari cari keyword sama cari deskripsi itu di Shutterstock. Jadi misalkan saya coba share ini, Mas ya. Biasanya kan ini aku kayak gini. Ini Adobe Bridge-nya kelihatan nggak, Mas? Nggak ada. Nggak ada? Adanya Shutterstock-mu. Oh iya, sip. Nah, aku awalnya kan emang gini, Mas. Terus aku ada beberapa metode kan yang biasa kita sharing bener itu kan kita yang ini kan yang pakai find more keyword. Sama saya juga cari deskripsi itu lewat sini, Mas. Misalkan tadi main video, aku plug copy paste. Misalnya kayak gini, Mas. Aku plug copy paste. Kalau misalkan ya kita cari yang cocok gambarnya. Habis itu kita copy paste aja. Gitu. Copy, terus habis itu kita masuk di Adobe Bridge, kita taruh di deskripsi sama di title, kita tinggal paste. Nah, habis itu aku akhir-akhir ini kan pakai Adobe Bridge, jadi nggak usah buka Shutterstock dulu kan, Mas. Aku tuh pakai ini, Mas, mykeywordter.com. Itu juga yang biasa teman-teman pakai, cuma ini tuh lebih basic ke vektor. Jadi kita kadang harus hati-hati sama keyword yang ada di sini.
Cuma keyword di sini tuh memang bagus sih. Misalkan kita ketik aja video call. Nah, ini akan muncul beberapa keyword 50 dan masih banyak lagi keyword yang lain. Jadi yang biasa kita sharing itu kan yang kita find more keyword, terus habis itu kita pilih 3 teratas. Yang ini. Nah, kita biasanya pakai ini ya, Mas. Kalau di sini itu kita bisa lihat foto-fotonya, tapi kalau di sini kita nggak bisa. Cuma masalahnya sama-sama bagus sih. Misalnya yang biasa kita lakukan gini, kita pilih 3 keyword, 3 foto yang paling cocok dengan foto kita. Misal tadi aku fotoku pakai HP, berarti mungkin aku foto yang pakai HP. Ya mungkin HP ini anggap aja ini HP. Ya, berarti find keyword ini cari yang paling mirip ya Gus dengan foto kita untuk mencari yang keyword yang paling relevan. Oke Mas, oke. Kalau di fitur Shutterstock gitu, kita pilih 3 minimal. Tapi di sini kan kita bisa milih image, foto atau vektor, Mas. Jadi di sini hashtag ini itu otomatis nggak ada yang vektor karena yang kita pilih adalah foto. Nah, kalau misalnya kita pilih di sini, itu kan kita nggak bisa milih. Otomatis pasti nanti ada vektor di sini. Tuh, ada vektor di sini. Berarti nggak bisa difilter kayak di Shutterstock gitu. Nggak bisa Mas, nggak bisa difilter. Jadi memang semua di sini berat jadi satu, vektor, foto, video jadi satu. Nah, kalau misalkan kita nggak nyeleksi, kita nggak nyeleksi keyword ini, kita ada kata-kata vektor, terus kita masukin di foto kita submit, kita akan ditolak masalah keyword. Karena keyword kita ada vektor, sedangkan file kita nggak vektor. Itu akan ditolak masalah keyword. Biasanya harus namanya berarti walaupun kita pakai keyword mesin gini harus menganalisis isiannya keyword apa aja ya. Iya Mas. Misal kalau ini kan bisa kita lihat cowok semua, male semua. Tapi kalau di sini kita pasti ada female, ini vektor, terus tadi ada female, woman ada gitu. Jadi kita uncheck aja. Ini female ada. Sama semua sih. Oke, good. Mumpung ada di posisi keyword nih, ini kan keyword ini menentukan orang untuk mencari dari kata kunci yang dia search ya, biar ketemu foto kita. Nah, selama kamu mainan Shutterstock ini, mana yang paling karena kamu mencoba My Keyword ini sama yang Find Keyword yang punyanya Shutterstock nih, mana yang selama ini menurutmu paling bisa kena jaring gitu? Kalau menurut aku selama ini secara keyword aku lebih suka yang ini Mas. Aku lebih suka yang ini karena akhir-akhir kemarin itu ada pembelajaran untuk yang ada di grupnya Mas Munir, itu orang Thailand yang dia main foto dan dia udah bisa cari uang di situ lah. Dia bilang kalau keyword itu jangan diulang. Jadi misalkan kayak grup, home, itu kan kata-kata sendiri. Biasanya aku yang awalnya itu nulis lagi grup home gitu, jadi satu kata lagi. Jadi kan ada pengulangan kata. Nah, itu nggak efektif Mas. Soalnya kalau di sini itu kadang ada pengulangan kata yang di sini. Cuma ya kalau aku pakai ini, tapi aku pilah-pilah lagi. Kayak gitu Mas Ilman. Oke. Kalau dicampur juga nggak masalah ya? Nggak masalah Mas. Beda tuh Mas. Oh ini
satu kata, tapi kalau ini tuh dua kata gitu. Oh ya, ya. Pada saat, ya. I see. Tuh, dua kata komunikasi visual, komputer webcam, segala macam. Aku lebih suka yang ini sih. Ya satu kata. Karena katanya kalau yang dua kata itu nggak efisien, Mas. Malah aku anggap pertamanya efisien karena ya langsung satu kalimat gitu kan. Ternyata itu enggak katanya. Jadi ya aku kadang suka yang ini. Ya bukan kadang sih, aku sekarang pakai suka yang ini. Ya kalau untuk cara saya melakukan cari foto di Shutterstock memang karena bahasa Inggrisku kurang, aku juga bisa per kata, minimal kata objek lah yang mau dituju. Jadi mungkin ya agak memang efektif juga ya mungkin ya per satu kata itu ya, keyword itu. Iya, aku juga bahasa Inggrisku juga kurang, Mas. Cuma aku setelah bermain itu terus aku juga kenal ini, aku lebih suka yang ini karena emang ini satu kata dan ada orang yang udah merasakan effortnya gitu loh. Dan semenjak belajar vektor kan pakai ini karena aku nggak harus buka buka Shutterstock karena aku buka AI terus buka apa gitu kan. Aku pakai ini juga alhamdulillah laku-laku aja gitu, dan aku pakai yang ini juga alhamdulillah laku-laku aja gitu. Jadi ya kadang bingung juga gitu. Cuma aku sampai saat ini aku lebih suka yang ini, lebih suka ya satu kata ini. Cocok-cocokan sih, Mas Munir nggak pakai ini, Mas Munir pakai ini juga cocok gitu. Sampai saat ini juga lancar-lancar aja gitu loh masalahnya. Oke, Gus. Terima kasih. Mau Ya, di keyword ini kan? Ya, keyword sama title. Untuk title sangat ini ya, title sama keyword itu sangat apa ya? Kayaknya gampang tapi kadang itu nyebelin itunya apa namanya? Rejectnya gitu. Soalnya gini, kalau title itu sebenarnya juga nggak boleh ada pengulangan kata, Mas. Misalkan ini tulisannya portrait of stylish this attractive modern positive guys with hairstyle. Terus habis itu titik, terus kita kasih lagi kata-kata with portrait of stylish man. Itu kan ada pengulangan kalimat. Itu nggak boleh, Mas. Itu harus itu akan pasti kena reject title. Harus ada apa namanya? Nggak boleh ada pengulangan kalimat. Aku pernah soalnya kok titleku salah ya? Soalnya aku bahasa Inggris semua kok udah bener kok. Terus aku baca-baca lagi kan ada pengulangan kata itu, terus aku coba submit ulang dengan apa namanya? Ya kata-kata itu aku padatkan lah gitu. Terus approve. Tapi kalau misalkan kita mau mengulang-ulang kalimat itu, kita bisa ngedit di katalog manager. Katalog manager kan kita bisa ngedit deskripsi sama keywordnya. Nih, kita bisa, ini Mas. Ngapain? Papa nggak ngomong. Kita bisa ganti, kita bisa nambah. Kita nambah konsep. Blue, kita misalkan mau ganti deskripsi, kita mau ganti kategori, bisa. Kita tinggal save aja. Di sini ada nanti. Tapi ini yang sudah ke-approve kan, Gus? Iya, sudah ke-approve, Mas. Sudah masuk di katalog manager. Karena yang udah ke-approve tidak langsung masuk ke katalog kan. Nunggu beberapa jam kadang. Nah, kalau misalnya yang di submit itu nggak ke-approve, itu tetap di pengulangan untuk uploading kalau ada salah title ataupun apa? Iya, harus ulang di upload. Kita harus mengorbankan kuota kita lagi. Semuanya kayak gitu sih, Mas. Cuma ada beberapa yang kita disuruh revisi, edit itu juga ada. Di iStock kayaknya kalau misalnya kita ter-reject, kita disuruh revisi
kalimat dan kata-kata. Oke, mungkin yang lainnya kali ada yang bertanya. Iya, mungkin ada pertanyaan Mas Joko, Pak Joko, Mas Afgan, mengenai keyword. Mas Riyad, keyword sama deskripsi itu sangat penentu sih. Selain kualitas, kuantitas. Catat ini mungkin. mykeywordter.com. Ya, Adobe Stock. Adobe Stock ini nggak nggak bisa editorial, Mas, harus komersial. Kayak gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan, yaitu kita kombinasi sih, kita copy paste di sini, terus kita masuk di Adobe Bridge, kita masuk di sini, kita copy paste apa namanya, title, terus deskripsi, keyword, habis itu kita centang ini, terus kita bisa dari Adobe Bridge ini langsung kita drag aja ke kolom upload dari setiap Microsoft, itu juga bisa. Misalnya misalkan ini udah di start screen dulu ya. Bisa langsung ini kita drag aja, nih kita langsung drag aja langsung ke apa namanya, ke Microsoft itu, ke misalkan tadi kayak Shutterstock ada kolom upload, kita drag aja ke situ, kita langsung bisa. Dan nanti langsung otomatis di sini di apa namanya? Cobain Gus. Cobain ya Mas ya. Satu ya, coba aja. Kak Nus share. Supaya kita ini vid call 1 ini anggap aja kita semua drag, terus kita drag ke kolom apa namanya, kolom Shutterstock tadi, otomatis kayak nanti akan kayak gini. Nah, nanti akan kayak gini kan, sambil nunggu soalnya lemot. Wah. Kayak gitu. Ini Adobe-nya servernya error. Lumayan lama sih Mas. Sambil nunggu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Ilman, Mas Afgan, Pak Joko, Mas Fahri, sama Mas Arif. Mungkin untuk ya pertanyaan lagi kayak ini. Terus mungkin yang di luar tema juga apa-apa. Kalau misalkan ada. Adobe Bridge. Tapi lumayan sih. Dan aku sekarang kalau ngefoto pakai RAW. Karena kan kameraku kamera kentang, jadi sangat rawan sekali noise. Terus habis itu aku reduce noise aja di Lightroom. Dan ambillah beberapa ke Prof yang malam. Foto-foto malam. Gus. Monggo Mas. Tanya Gus. Aduh lupa Gus mau nanya apa tadi. Depan hasilnya. Apa ya tadi ya? No Mas. Ayo, dinding Mas. Foto malam yang ke approve, alhamdulillah kemarin laku juga itu ini. Foto KI. Foto-foto. Oh, ini Gus, pertanyaan ini Gus. Gus, kadang kan kamu nge-share keberhasilan penjualanmu nih di Shutterstock ya, apa di
di WhatsApp nih. Iya, WhatsApp itu. Terus yang kedua, ada kata yang aku selalu ingat itu bahwa kamu bilang, ini lagi tren loh. Kalian ikut coba upload deh. Nah, pemilihan foto yang lagi tren terjual di Shutterstock maupun platform lain, ada nggak teknik pencariannya, Gus, untuk kita tahu bahwa oh ini lagi tren nih, ini akhirnya kita ambil gambaran. Misalnya nih orang-orang lagi suka download foto Gojek atau logo Gojek, lagi pemberitaan suka ngomongin Gojek. Nah ini biar kita bisa tahu prosesnya ini lagi tren foto ini dan bisa terjual, biasanya kamu cari taunya di mana, Gus? Kadang itu nggak ada, itu sih Mas, kalau foto itu nggak ada website khusus yang menjelaskan tren di Shutterstock apa, terus tren di mana apa. Cuma kalau dari aku sendiri itu memang, misalkan nih, rame Gojek, nah aku langsung, cara itu otomatis, itu Mas, Gojek gitu loh. Jadi aku ngefoto aplikasi Gojek, terus ngefoto aplikasi Zoom. Jadi emang aku lihat-lihat berita, kayak misalkan Tokopedia, kemarin Tokopedia. Kalau misalkan aku nggak malas, aku ngefoto layout Tokopedia, aku masuknya sebagai editorial gitu, Mas. Jadi emang secara feeling aja sih, Mas. Kita lihat berita, terus hari pertama Gojek rame, langsung kita eksekusi aja hari itu. Foto-foto tentang Gojek, aplikasi kayak GoPay, kayak GoTix, kayak gitu, Mas. Jadi kemungkinan kan hari-hari berikutnya masih rame tuh berita-berita tersebut. Jadi ya pasti dari aku sendiri melihat berita sih, Mas. Tapi kalau vektor itu ada aplikasinya, Mas. Coba kita share screen. Oke, berarti kalau foto salah satunya untuk melihat itu adalah dari momentum ya. Kita harus bisa tahu ini momentumnya lagi apa nih di luar, atau pemberitaan, atau kira-kiranya yang butuh foto-foto di luar itu berarti sinkronisnya momentumnya dengan berita ya? Iya, Mas, dalam berita. Soalnya kan foto-foto yang kayak Gojek itu kan otomatis masuk editorial. Nah, editorial kan emang ranahnya pada berita kan. Jadi aku sendiri juga melihat momentum-momentum berita. Gojek, terus Zoom, kayak Zoom kan, lagi rame aku foto aja, akhirnya 2 hari setelah itu laku gitu. Karena orang-orang akan mencari fresh content, Mas, bukan kadang ada yang mencari fresh content, ada yang mencari best seller lah kayak gitu. Kalau fresh content kan foto yang baru kita upload dan baru di-upload di Shutterstock kan. Anggap aja misalkan kalau di kalau di vektor, mungkin teman-teman yang main vektor juga, itu ada aplikasi, ada website namanya mrank.net. Nah, mrank.net ini dia akan mengupdate setiap sehari sekali, 24 jam sekali, itu akan mengupdate vektor-vektor mana aja sih yang laku bisa terstop gitu loh, yang hits lah kayak gitu. Nah, aku vektor juga ada ya. Kalau vektor ada, Mas. Ini misalkan ini 117 per minggu dia ke download nambah. Jadi kalau vektor ada data, enaknya itu. Dan kita bisa niru gitu loh. Kita bisa niru tren dari sini. Tidak semua di sini trennya corona sih. Cuma ya kebanyakan emang stay at home, corona segala macam, dan aku beberapa nyontek tren dari sini juga alhamdulillah ada yang nyantol. Dan deskripsinya juga ngikutin. Gus itu ada nanya Gus di Muhammad Mas kan saya tapi kena video merek atau perusahaan ini kenapa? Menurut Mas Ahdan nggak kelihatan, tapi sana, Mas. Pernah ada kejadian foto landscape kan, foto nature itu di laut, itu tuh orangnya
menurut orangnya tuh ya ini aman lah buat komersil. Tapi dia juga kena visible trademark. Nah, setelah kita kita telusuri kan foto itu, kita dikasih foto high class. Ini kenapa sih ada trademarknya? Ada bungkus kopiko kecil Mas di dalam laut. Dan itu kelihatan kecil banget. Itu kena itu visible trademark. Emang kadang itu ngeselin Shutterstock. Terus ada juga yang ini Mas, teman juga dia ngupload foto sampah, itu kelihatan dos aquafit itu lolos komersil loh. Kadang juga bingung lah loh. Ada itu yang lolos komersil dengan fit. Terus fotoku juga yang dari drone juga itu, enggak dari drone, dari atas, dari Candi Borobudur, yang ngeliatin bawah itu kepala semua, itu dimintain missing model release. Dimintain model release ya. Yang mintain model release semua orang yang di Borobudur ya capek kan gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Enggak aku masukin editorial sih Mas. Coba fotonya diteliti lagi Mas, kita coba zoom lagi. Ada nggak sih nama brand, ada nggak sih logo-logo yang nempel gitu. Kayak tulisan aja, tulisan misalkan kita di pantai gitu Mas, kita di pantai terus ada tulisan warning pakai bahasa Indonesia, itu juga masuk di visible trademark Mas. Jadi misalkan hati-hati rawan bencana. Kita masukin foto kita masuk frame itu, tulisan itu kita masuk frame, kita upload komersil, itu pasti ditolak visible trademark. Jadi salah satunya adalah kita crop tulisan itu, atau kita cari angle lain, atau kita hapus objek itu di editing. Tapi kalau aku sih aku crop, kalau aku ketika ke foto ya aku cari angle lain, karena aku udah tahu foto yang ada tulisannya ini pasti kalau masuk komersial itu nggak boleh bahasa Indonesia. Aku pernah juga moto tulisan parkir sepeda, berhenti sepeda di lampu merah. Itu aku foto tulisannya berhenti sepeda berhenti itu juga nggak boleh komersil. Karena ada tulisan bahasa Indonesia. Nggak apa sih Mas, coba aja nanti kalau caranya harus di-upload di komersil dulu sih, baru ketahuan. Ini coba ya Mas, tadi yang ini monggo, teman Pak Joko atau Mas Iman masih tanya. Siap. Ini kan tadi aku udah drag dari Adobe Bridge kan, yang foto ini. Nah kita coba next. Nanti akan otomatis terisi itunya. Ini akan otomatis terisi Mas. Kita tinggal pilih kategori aja. People sama teknologi. Kita masukin mode rilis. Mode rilis. Nanti mode rilis kita next aja lah ya bahasnya, biar semakin detail, karena mode rilis juga lumayan agak ribet. Kita lihat bisa otomatis kan langsung keywordnya. Ininya juga sama. Kita tinggal pilih kategori aja. Sangat efisien. Terima kasih Adobe Bridge. Gimana teman-teman, adakah pertanyaan? Kayak gitu. Aduh. Bos. Iya Mas, monggo. Editorial dengan komersil. Ini kalau secara angka penjualannya, maksudnya hasil dijualnya itu sama aja nggak? Harga komersil sama editorial? Sama Mas. Karena emang itu kan tergantung dari pembeli kan. Pembeli misalkan kalau pembelinya itu membeli dengan paketan on demand, jika fotoku misalkan editorial kebeli sama pembeli A, fotonya Mas Ilman kebeli sama pembeli A, foto kita akan seharga sama walaupun aku editorial dan Mas Iman komersial.
karena emang dari sananya, paketan dari sananya. Misalkan fotoku yang paling laku itu ada di editorial Gojek sama editorial kereta api bandara. Dan ini dia pernah harga on demand $1,88 dua ini. Kalau ini single namanya Mas. Single itu satu harga yang ya tidak nentu harganya, tapi kadang juga dapat tinggi, kadang juga dapat yang rendah. Ada juga dia dapat single tapi 0,25 juga ada. Dapat single 0,29 juga ada. Hari ini Mas Munir ke download footage-nya, footage Prambanan 21, berapa dolar gitu loh. Just ya. Kayak gitu Mas. Editorial sama komersial. Monggo, Ripon. Mas Munir pun sudah dia punya dia di-download sendiri ya. Berarti beli dong. Kenapa? Beli sendiri. Iya. Betul. Storage hilang kali ya. Gak ngerti juga sih Mas. Jadi emang gitu sih. Tapi ini sistemnya kalau yang kita upload di sini kita punya download sendiri nggak bisa ya Gus? Misalnya lagi butuh gitu. Ini adalah jadikan sistem penyimpanan digital ngono ya Raisa ya? Nggak bisa Mas. Kalau kita download ya kita harus beli. Kalau enggak ya ada watermarknya itu. Makanya jangan dihapus. Itu foto grid kok lumayan kali itu. Iya Mas. Grid ya. Gridku banyak loh Mas. Aku tuh punya grid tuh banyak sekali dan alhamdulillah beberapa versi juga laku. Aku coba grid ya, searching grid. Fotoku grid tuh ini. Ini nanti kita akan bahas katalog apa namanya set manager next time. Nah ini gridku segini Mas dan alhamdulillah semua ini pernah laku. Nggak ada yang beda tadi itu. Ya ada yang rapet, ada yang benggang, ada yang seala kadarnya gitu. Lumayan loh Mas grid Mas. Aku menemukan pasar grid itu juga waktu magang itu. Gabut terus grid. Soalnya pikiranku gini, wah grid ini pasti orang bikin malas gitu. Dan aku saat itu gabut. Daripada aku malas, aku bikin grid. Akhirnya setelah 3 hari aku upload grid pertama ini, ada yang beli dan aku banyak yang beli gridku. Akhirnya aku nyetok grid. Dan beberapa kemarin ada yang kedua itu yang aku share di grup. Dan itu file-file baru itu gridnya. Ini ada 14 download grid. Udah 14, sudah menghasilkan $5 kurang lebih. Lo ya. Pernah on demand loh, pernah $1,88 grid ini. Makanya. Ini foto-fotoku yang laku, Mas. Grid, MRT, Messenger, aplikasi-aplikasi. Aku banyak editorial, ATM. Aplikasi-aplikasi sih yang paling, menurut aku paling enak di pasaran sih, Mas. Gojek juga, kalau Mas semuanya punya Gojek, foto Gojek, foto Grab, apapun itu aplikasi, apa itu orangnya, itu disubmit aja. Soalnya masa foto Grab dan Gojek itu sangat enak gitu loh. Pasti ada aja berita tentang Grab dan Gojek. Gojek ini paling laris sih. Oh, kepala Gojek, kopi kenangan. Ini kopi kenangan juga. Foto. Kita coba lihat-lihat. Biar mungkin teman-teman ada yang terinspirasi. Ngantri di stasiun RL waktu aku magang, nonton, aku foto studionya. Alhamdulillah udah ada kedua 3 orang antri nonton, aku foto. Waktu parkiran Gojek juga aku foto. Jadi lumayan kalau kita nge-stok foto Gojek itu lumayan, Mas. Foto KTP, foto kuburan. Kita beli bakso, kita foto
uh, foto tembok retak, mungkin rumahnya pasti ada yang retak, foto soal kayak gitu Mas semuanya. Mungkin gimana Mas Ilman, Mas Ahdan, Mas Joko, Mas Fahri, Mas Arif, apakah ada kesulitan di masa-masa upload dan submit ini mungkin dengan apa namanya reject-nya? Biasanya reject sih yang bikin orang males itu. Padahal reject itu juga kita bisa antisipasi gitu loh. Kita bisa perbaiki reject tersebut dengan berbagai cara. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Gimana Mas Ahdan? Sudah lancar? Mas Pak Joko, nanti saya share cara daftar Shutterstock ya Pak ya. Terus habis itu Mas. Siap. Sorry, monggo Mas dilanjutkan Mas Shutterstocknya Mas. Mumpung banyak. Oke, siap. Ngejar 1000 ini loh. Siap, nunggu 1000, siap, mantap. Apa 1000 dulu? Kalau kata Mas Munir itu, karena menuju 1000 kita pasti banyak sekali pembelajaran yang akan kita terima. Oke. Ya walaupun ada yang udah berapa ini di submit fotonya Mas Koirul? Gimana Mas? Kenapa Mas Ilman? Mas Koirul sudah submit berapa fotonya? Ada sekitar kayak 25. Dan yang di reject itu setengahnya. Mantap itu loh, itu lumayan loh itu. Aku dulu pertama reject semua. Lumayan Mas. Kenapa? Lumayan. Saya dari ini berarti hari ke-7 saya 100 hampir 100 itu yang ke approve 19. Jenengan 25 separone masih lumayan. Wah, saya banyak yang di reject ini. Ini sih kebanyakan kalau yang di reject nih masalah kayak lightening gitu, terlalu putih, kontrasnya salah gitu. Atau kadang dia tidak fokus gitu sih. Cuma permasalahan gitu-gitu. Exposure ya Mas? Kalau exposure? Iya, exposure kadang. Exposure. Aku pernah ngakalin exposure itu di foto ini. Di Watu Purbo. Di Watu Purbo aku pernah. Ini Watu Purbo ini foto. Nah, di ini. Nih, tangan jahanam, tanganku. Nih, di foto ini juga, pertama reject masalah highlight, karena di atasnya fotonya putih semua kan, Mas Aryan. Nah, itu aku coba submit ulang dengan kata-kata with highlight sky. Jadi itu pertamanya ini, aerial view grojogan Watu Purbo waterfall is very beautiful kan. Nah, reject karena highlight over. Terus habis itu aku kasih koma with highlight sky. Jadi dengan ya langit yang istilahnya sangat highlight lah gitu, sangat kontras gitu ya. Akhirnya di approve dan habis itu aku ganti ininya, deskripsinya aku ganti with highlight sky-nya aku ilangin. Tapi kalau misalkan kayak under exposure, mungkin beberapa kalimat yang misalnya untuk menegaskan adalah bilang aja kalau itu malam gitu loh, bilang aja kalau itu malam dan memang dalam suasana kondisi yang underexposed gitu. Jadi apa namanya, sistem itu akan membaca kalau wah orang ini sengaja nih konsep kayak gini gitu. Jadi emang wah approve lah gitu. Kalau misalkan nanti udah di upload dan udah masuk katalog manager, bisa kita edit. Under exposure-nya kita kurangin, kita ilangin, over highlight kita ilangin gitu, biar untuk meyakinkan aja kepada pembeli, wah foto ini emang nggak disengaja hancur gitu. Kayak gitu. Berarti misalnya aku sering kayak gitu Gus, berarti tak ulangin lah ya. Berarti diakali di persoalan deskripsi ya. Fotonya, nama fotonya ya. Deskripsi Mas. Dan aku ini fotonya bisa Gus. Kenapa Mas? Di konsep mau isu no kayak. Ribon?
Kalau misalnya ada noise itu ditulis ada deskripsinya noise juga nggak? Coba kali ya. Iya, aku juga sering gitu Mas. Aku kasih pertamanya noise gitu kan alasannya. Nah, aku kasih noisy concept of foto bla 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 baru caption gitu. Ya akhirnya ke approve juga. Ya emang kalau kita di reject gitu ada saatnya kita harus ngeyel gitu. Itu salah satu trik sih. Beberapa orang nggak paham itu, nggak apa namanya, belum tahu kalau misalkan udah noise, udah itu udahlah langsung menyerah gitu. Dan apa namanya, trik dan tips itu juga saya dapat dari sharing teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya, ya kasih tips dan trik itu sih gitu. Dicoba disubmit ulang lagi. Oke, siap. Seperti begindang. Gimana Mas Fahri? Kalau masalah fokus, sama Mas. Kalau masalah fokus Mas Fahri dan teman-teman mungkin kalau masalah fokus itu dikasih tulisan aja blurry, BLURRY gitu. Blurry photo of bla 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 gitu. Tapi kalau misalkan dengan tips dan trik tersebut kita masih apa namanya di reject, ada beberapa kemungkinan emang foto kita udah nggak diterima atau kuratornya lagi sensi gitu. Jadi terkadang kalau misalkan aku 2 kali tulisan noisy sama over highlight segala macam itu nggak di approve, biasanya aku ganti waktu upload. Misalkan upload pertama itu malam, nah upload kedua aku siang. Jadi istilahnya ganti kurator lah, ganti shift, siapa tahu diterima, dan beberapa ada yang sukses kayak gitu. Ada yang ya kayak gitu. Harus ngeyel sih kadang. Berarti maksudnya bagi kita bahwa foto ini tuh yakin bisa ke approve, ya berapa kali kita coba aja kali ya Gus. Maksudnya intinya kita pede aja, gitu Gus. Ya itu sih Mas. Kita kalau misalkan nggak di approve, kalau foto itu menurut kita berpotensial untuk terjual, di-upload lagi aja sampai beberapa kali. Ada yang dia upload sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali baru di-approve juga ada. Karena saking nggak ada foto yang lain, dia ngeyel gitu loh, foto itu. Ada, dan akhirnya sold juga ada dengan usaha itu. Oke Gus, siap. Kayak gitu Mas. Jadi apa namanya, reject di Shutterstock itu bisa kita akali dan bisa kita perbaiki. Jadi jangan langsung berhenti menyerah, berhenti berharap ya gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin Mas Iman, Mas Ahdan, rejectnya kenapa? Terus kalau misalkan reject, share aja nggak apa-apa, kita coba bedah kenapa sih di reject. Stop. Gimana Mas Ilman, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita siap-siap berbuka puasa. Cukup, saya cukup. Cukup ya Mas? Udah, cukup. Cukup. Siap. Cukup. Siap. Terima kasih ya. Nanti mungkin. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Bagus, Pak Joko, Mas Muhammad, Mas Koirul, dan Mas Arif. Mas Joko, Mas Fahri, Mas Arif, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Bagus, Pak Ilham. Selamat berbuka puasa. Ya.